nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Ketika hampir genap waktunya naik ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari seorang frater akan melaksanakan kerasulan di gereja stasi di salah satu paroki. Mayoritas penduduk di stasi itu bukan beragama Katolik. Ketika hendak melaksanakan ibadah, gereja tersebut ditutup oleh warga sekitar karena alasan tertentu. Warga tersebut tidak ingin umat melaksanakan ibadah di lingkungan tersebut. Frater tersebut merasa kecewa dan ingin memarahi penduduk di sana. Umat juga merasakan hal yang sama. Untuk menghindari pertengkaran, frater berdiskusi dengan tokoh-tokoh umat. Akhirnya frater dan umat melaksanakan ibadah di rumah salah satu penduduk yang letaknya lumayan jauh dari gereja stasi itu. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita pernah mengalami penolakan oleh orang lain. Apapun bentuknya, kita tentunya ingin diterima oleh orang lain. Namun kenyataannya tidak demikian. Ditolak itu memang menyakitkan, namun kita tidak serta-merta membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana sikap Yesus ketika ditolak. Pada saat itu, Yesus dan para muridnya akan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Yesus mengirim beberapa utusan untuk mendahuluinya pergi ke Yerusalem agar orang-orang menyambut kehadirannya. Ketika mereka tiba di desa orang Samaria tersebut tidak mau menerima kehadiran Yesus. Setelah mendengar hal tersebut, Yohanes dan Yakobus sangat marah. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau
supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Sikap penolakan orang Samaria terhadap Yesus membuat para murid merasa dihina oleh mereka. Mereka tidak rela guru mereka diperlakukan demikian. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus melarang mereka melakukan hal itu. Yesus menegur para murid yang terpancing emosinya. Dia tidak menginginkan kehancuran orang Samaria, melainkan agar orang Samaria juga mengalami kasih-Nya. Yesus menunjukkan sikap tenang ketika menghadapi permasalahan. Yesus sungguh sebagai teladan ketika menghadapi masalah. Ia pernah ditolak, dihina, dibenci, bahkan akhirnya dihukum mati. Namun ia tidak marah dalam menjalani penderitaannya. Ia pun tidak pernah mengajari para murid untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Perbuatan jahat dibalasnya dengan kesabaran, kasih, dan kebaikan. Tantangan yang dihadapi bukan untuk dihancurkan, melainkan dihadapi dengan kebijaksanaan dan iman yang kuat. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup ini kita sering mengalami permasalahan yang membuat kita mudah terpancing emosi untuk menyelesaikannya. Ditolak karena ingin melakukan sesuatu hal yang benar memang menyakitkan. Kita menjadi kecewa, jengkel, dan patah semangat. Semoga melalui bacaan hari ini kita diingatkan untuk bersikap tenang menghadapinya. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk berbelas kasih dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus sendiri mengasihi orang-orang yang menolak Dia. Belajar dari kerendahan hati Yesus. Apakah kita mau meneladani sikap Yesus yang mau mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah menolak kita? Oleh karena itu, marilah kita mohon rahmat-Nya agar kita mampu untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Ya Tuhan, Engkau selalu mengampuni dan mengasihi semua orang, bahkan terhadap orang-orang yang menolak dan membenci-Mu. Bantulah kami agar mampu meneladani Engkau, untuk mampu mengampuni dan mengasihi sesama kami, sehingga kami tidak mudah terpancing emosi dan akhirnya menaruh kebencian terhadap sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah
bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian. Dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.